Berikutnya, babun at-ta'nu fil ansab. Bab mencela nasab. Nasab itu garis keturunan. Qala haddatsana Abu Asim an Ibnu Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Ajlan dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati. Kata Nabi, ada dua cabang la tatrukuhuma ummati, di mana umatku tidak mampu meninggalkan keduanya. Dua cabang ini dua cabang yang memang membahayakan. Umatku tidak mau meninggalkan keduanya atau tidak mampu meninggalkan keduanya. Apa itu? An-niyahatu wa ta'na fil ansab. Niyahah, perbuatan meratapi mayit, kemudian at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekian abad yang lalu. Sampai sekarang yang namanya meratapi mayit itu terus terjadi. Dan yang namanya mencela nasab juga tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dua cabang ini tidak ditinggalkan oleh umatku. Sudah tradisi di mana kalau ada yang meninggal, maka saudara-saudaranya ini meratapi, atau keluarga-keluarganya ini banyak yang meratapi. Padahal an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Karena orang-orang jahiliyah dulu, kalau nasab itu seolah sesuatu yang paling tinggi kedudukannya, paling berharga. Orang kalau tidak mengenali nasabnya, sebaik apapun, sesoleh apapun, tidak ada harganya di mata mereka. Padahal dulu para salaf banyak yang mereka dari segi nasab itu tidak menguntungkan atau kurang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan hal yang lainnya. Seperti Imam Abul Aliyah Rafi bin Mihran, beliau ini seorang budak, tidak memiliki kejelasan soal nasab, tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena apa? Karena ilmunya. Hafiz, alim, seorang hafiz, seorang alim, terpandang, terhormat di mata manusia, bukan karena nasabnya, tapi karena hal yang lainnya. Semua ini membuktikan kejelekan keyakinan kaum jahiliyah, bahwa nasab itu bukan segala-galanya, bukan sesuatu yang bisa mengangkat derajat seseorang atau bahkan merendahkan derajat seseorang. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai a'lamun nas bil ansab, sebagai orang yang paling tahu tentang nasab, menghafal sekian banyak nasab. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menonjol karena pengetahuannya itu, justru menonjol dari sisi yang lainnya. Nyaris kalau ketika kita membahas tentang perjalanan hidup sahabat Abu Bakar tidak disinggung soal itu. Justru disinggung soal keutamaan-keutamaannya dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, ya, dalam hal perilaku dan seterusnya. Padahal kalau kita ingin melihat sisi kehidupan yang lainnya, beliau orang yang dikenal a'lamun nas bil ansab,
paling tahu tentang nasab orang-orang Arab. Karena itu sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, nasab bukanlah segala-galanya. Maka kita tidak perlu mencela nasab kita sendiri. Kita tidak perlu mencela nasab kita sendiri atau merendahkan orang lain dari segi nasabnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling baik nasabnya. Karena pengaruh nasab ini, banyak orang yang kemudian menisbatkan dirinya kepada keluarga Nabi. Saya termasuk keluarga Nabi, saya termasuk keluarga Nabi, saya termasuk ahli bait Nabi. Banyak orang yang seperti itu. Ini karena apa? Karena pengaruh nasab. Ya. Anggapannya nasab adalah sesuatu yang bisa membuatnya terhormat. Ya. Anggapannya nasab adalah sesuatu yang bisa membuatnya dihormati, ya. Dikenal, diagungkan, dimuliakan. Padahal tidak demikian. Bahkan kalau dusta, maka dosanya besar. Nah, dosanya besar. Melalui hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar berupaya meninggalkan dua tradisi ini, tradisi jahiliyah yang diistilahkan oleh Nabi dua cabang. Cabang yang menjerumuskan, membahayakan, an-niyahatu wa ta'na fil ansab. Niyahah, meratapi mayit, dan mencela nasab.